Anda kembali dalam program Special Dialog CNBC Indonesia bersama saya Syafina Nasyar. Acara ini diselenggarakan berkat kerjasama CNBC Indonesia dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS. Baik, kami lanjut. Oke, Pak Gulat, bagaimana Pak Gulat melihat hal ini Pak Gulat? Ternyata menurut Pak Oke membutuhkan waktu untuk bisa meningkatkan angka TBS ini Pak. Ya, sebenarnya Pak Oke ya, terima kasih Bapak sudah akhirnya Bapak memahami apa yang kami deritakan selama ini. Apapun beban di hilir, itu yang menanggung petani sawit. Dihilangkan pungutan ekspor, terdongkrak harga TBS. Harusnya 1.000 tetapi 250. Nah, jadi benar, apapun beban, kami yang merasakan. Terima kasih Pak Oke telah memberikan perhatian kepada kami petani sawit. Tetapi hal yang paling penting Pak Oke, kenapa harga TBS tetap anjlok? Nah, ini juga harus kita buka. Yang pertama itu adalah kalau dari diskusi tadi itu Permentan 01 tahun 2018 itu mengarahkan bahwa hanya petani yang bermitra dan berplasma yang mendapat harga disbun. Itu dia. Jumlahnya itu enggak lebih dari 7% dari total 6,7 juta hektar. Yang 93 juta hektar ini adalah tidak ada payung yang melindunginya. Maka dia selalu menjadi lebih rendah harganya dari yang berplasma inti. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa kau tidak berplasma inti? Pertanyaannya, mereka nggak mau. Plasma inti ini bermitra ini seperti pacaran. Mau nggak? Ternyata yang satu pihak nggak mau. Nah itu menjadi persoalan. Maka oleh karena itu, Permentan 01 harus segera direvisi. Itu caranya untuk mendongkrak. Yang kedua, kenapa masih rendah? Karena ternyata kiblat dari penetapan harga TBS itu yang digunakan itu adalah tender KPBN. Tender KPBN semua orang tahu, tender KPBN itu tidak kompetitif. Diarahkanlah harga TBS petani ke harga tender KPBN. Lah tentu makin anjlok lagi. Contoh, kita ambil sekarang seperti yang diputuskan oleh Ibu Menkeu. Bulan Juli sudah dihapuskan itu namanya pungutan ekspor. Nah, kita ambil kalau dia berdasarkan harga KPBN itu harga TBS itu jatuh di Rp1.450. Lantas apa saja lagi kiblatnya? Coba kita menggunakan Permendak 55 tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Pak Oke itu kan. Nah, kalau berdasarkan Permendak, rekomendasi harga CPO itu adalah maka harga TBS kami itu adalah 3.380. Loh kok jauh sekali harga rekomendasi dari CPO KPBN dibandingkan harga rekomendasi dari Kementerian Perdagangan. Nah ini yang saya sebut. Jadi di dalam Permentan 01 disebut arahnya adalah kiblat dari penetapan harga TBS petani adalah harga CPO dari KPBN. Nah untuk itu harus direvisi. Permendak sudah mengeluarkan itu. Itu sudah mewakili 20% harga Rotterdam, 20% harga Malaysia, dan 60% harga Indonesia. Itu cukup adil saya pikir Pak. Jadi jangan kita kalau mau membeli murah TBS petani disuruh kiblatnya kepada harga tender KPBN. Tetapi kalau membuat pajak Ibu Menteri Keuangan, kiblatnya adalah harga Permendak yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Loh kan nggak adil, harusnya satu. Yaitu seperti kata Pak Luhut kemarin, kita harus punya satu harga. Nggak boleh ada namanya tender-tenderan. Jadi kalau begitu kita harus patuh kepada Permendak 55 tahun 2015. Kalau mau mendongkrak. Nah yang terakhir, sedikit lagi ini. Nah masalah demo DPO, saya sepakat. Tetapi sesungguhnya demo DPO itu udah nggak ada lagi. Karena harganya nggak sesuai. Flash out yang sekarang harus kita kejar. Karena flash out itu sudah juga tidak bermanfaat lagi. Tidak ada lagi. Sudah expired gitulah. Oke baik. Baik Pak Gulat, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut. Dan